Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan ilmu usul fikih dan ahkamul syariah. Sejarah ilmu usul fikih terdapat menjadi 3 bagian, yaitu usul fikih sebelum dibukukan, yang terdapat menjadi masa Nabi Muhammad, masa sahabat, masa tabi'in, dan masa imam-imam mujtahid sebelum Imam Syafi'i. Lalu ada pembukuan usul fikih, dan yang ketiga usul fikih pasca Syafi'i. Usul fikih sebelum dibukukan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, seluruh permasalahan ilmu fikih dikembalikan kepada Rasul. Usaha-usaha dari beberapa sahabat yang menggunakan pendapatnya dalam menentukan keputusan hukum dengan cara mencari jawabannya di dalam Al-Quran kemudian hadis. Jika dari keduanya tidak ditemukan, maka dengan cara berijtihad. Jadi, di masa Nabi Muhammad, maka seluruh permasalahan ilmu fikih akan dikembalikan pada Rasul. Lalu beberapa sahabat juga menggunakan pendapatnya, yaitu tadi dengan cara mencari jawaban di dalam Al-Quran, lalu kemudian dengan hadis. Dan jika tidak ditemukan di keduanya, maka dengan melakukan ijtihad. Lalu pada masa sahabat. Pada masa ini, para sahabat banyak melakukan ijtihad ketika suatu masalah tidak dijumpai di dalam Al-Quran dan hadis. Mereka melakukan ijtihad dengan metode qiyas atau analogi. Dan mereka juga berijtihad dengan metode istislah. Ijtihad mereka dilakukan baik secara perseorangan maupun secara bermusyawarah. Keputusan atau kesepakatan mereka dari musyawarah tersebut dikenal dengan ijma sahabat. Ada masa tabi'in. Para tabi'in melakukan ijtihad di berbagai daerah Islam, yaitu di Madinah, di Irak, dan juga di Basrah. Titik tolak para ulama dalam menetapkan hukum bisa berbeda. Yang satu melihat dari suatu maslahat, sementara yang lain menetapkan hukumnya melalui qiyas. Akibatnya, muncul 3 kelompok ulama, yaitu Madrasah Al-Irak, Madrasah Al-Kaufah, yang lebih dikenal dengan sebutan Madrasah Al-Ra'yu, dan Madrasah Al-Madinah dikenal dengan sebutan Madrasah Al-Hadis. Masa imam-imam mujtahid sebelum Imam Syafi'i. Pada periode ini, metode pengalihan hukum bertambah banyak. Dengan demikian, bertambahnya banyak pula kaidah-kaidah istinbat hukum dan teknis penerapannya. Selanjutnya, pembukuan usul fikih. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i merupakan orang pertama yang membukukan ilmu usul fikih. Kitabnya yang berjudul Al-Risalah atau sepucuk surat menjadi bukti bahwa beliau telah membukukan ilmu usul fikih. Dalam kitabnya, Imam Syafi'i berusaha memperlihatkan pendapat yang sahih dan pendapat yang tidak sahih. Setelah melakukan analisis dari pandangan kedua aliran Irak dan Madinah, kitabnya tersebut juga membahas mengenai landasan-landasan pembentukan fikih. Selanjutnya, usul fikih pasca Syafi'i. Dalam abad ketiga, banyak bermunculan karya-karya ilmiah dalam bidang ini. Salah satunya buku Al-Nasikh wa Al-Mansukh oleh Ahmad bin Hanbali tahun 164 sampai 241 Hijriah, pendiri mazhab Hanbali. Pertengahan abad keempat ditandai dengan kemunduran dalam kegiatan ijtihad di bidang fikih. Dengan pengertian, tidak ada lagi orang yang mengkhususkan diri membentuk mazhab baru. Kegiatan ijtihad dalam bidang usul fikih berkembang pesat. Para ahli analisis usul fikih mengatakan bahwa pada masa keempat imam mazhab tersebut, usul fikih menemukan bentuknya yang sempurna, sehingga generasi-generasi sesudahnya cenderung memilih dan menggunakan metode yang sesuai dengan kasus yang dihadapi pada zaman masing-masing.
Aliran-aliran dalam penulisan usul fikih. Yang pertama, aliran mutakalimin. Disebut metode mutakalimin karena para penulis usul jenis ini dalam pembahasannya menyinggung sebagian masalah-masalah teologis dan filosofis seperti pembahasan mengenai persoalan baik dan buruk atau the good and the reprehensible, hukum asal sebelum turunnya wahyu syara, atau the legal status of matters prior to the revelation of syariah, kewajiban syukur kepada sang pemberi nikmat, atau the necessity of gratitude to the bestower, dan persoalan siapakah al-hakim itu, atau the possessor of sovereignty. Yang kedua, aliran Hanafiyah. Menurut penjelasan Toha Jabir al-Alwani dalam bukunya Usul al-Fiqh al-Islami Search Methodology in Islamic Jurisprudence, Methodology for Research and Knowledge, menyatakan metode Hanafiyah dalam menulis usul fikih menyusunnya dengan terlebih dahulu merujuk pada furu'. Imamnya baru kemudian menetapkan kaidah-kaidahnya. Jadi, siapa saja yang mempelajari usul fikih dari aliran ini akan menjumpai masalah furu' yang telah ditetapkan oleh Imam Abu Hanafah, baru kemudian menganalisisnya, kemudian menetapkan kaidah yang pas untuk fatwa tersebut. Yang terakhir, metode gabungan. Metode ini muncul pertama kali pada permulaan abad ke-7 Hijriyah melalui seorang alim Irak bernama Ahmad bin Ali bin Taghlib yang dikenal dengan Muzafaruddin Ibnu Sa'di tahun 694 Hijriyah dengan bukunya yang berjudul Badi'un Nizam Al-Jami' Baina Usul Al-Basdawi wal Ihkam. Keistimewaan terpenting dari metode ini adalah penggabungan antara kekuatan teori dan praktek, yaitu dengan mengokohkan kaidah-kaidah usul dengan argumentasi ilmiah, disertai aplikasi kaidah usul tersebut dalam kasus-kasus fikih dengan menambahkan beberapa hal dari yang telah ditetapkan oleh fuqaha Hanafiyah. Ciri-ciri manhaj mutakalimin dalam penulisan usul fikih sebagai berikut. Yang pertama, metode ini lebih memusatkan diri pada kajian teoritis murni untuk menciptakan kaidah-kaidah usul yang kokoh. Yang kedua, dalam mengkaji dan menetapkan kaidah usul, metode ini sangat menekankan pada kajian bahasa Arab yang mendalam, menggunakan dalalah atau indikator yang ditunjukkan oleh lafaz kata atau kalimat, logika akal, dan pembuktian dalil-dalilnya. Yang ketiga, metode ini boleh dikata terlepas dari pembahasan cabang-cabang fikih atau masalah furu'iyah dan fanatisme mazhab tertentu. Yang terakhir, metode ini sering menggunakan gaya dialog atau perdebatan ilmiah. Kelebihan-kelebihan dari aliran mutakalimin menurut Abdul Karim Zaidan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kecenderungan pada penggunaan atau istidlal dengan akal. Yang kedua, tidak fanatik kepada mazhab tertentu. Yang ketiga, sedikit menampilkan masalah-masalah furu' fiqhiyah jika menyebutkan hanya sekedar memberikan contoh saja. Metode Hanafiyah ini memiliki sejumlah karakter sebagai berikut. 1. Keterkaitan erat antara usul fiqh dengan masalah cabang-cabang fiqh di mana ia dijadikan dalil dan sumber utama kaidah-kaidah usul yang mereka buat. 2. Dapat dikatakan tujuan utama dari metode ini adalah mengumpulkan hukum-hukum fiqh hasil ijtihad para ulama mazhab Hanafi dalam kaidah-kaidah usul.
3. Metode ini terlepas dari kajian teoritis dan lebih bersifat praktis, yakni mengokohkan dan membela ketetapan fiqh yang dibuat imamnya. Kemudian, ciri-ciri dari metode Hanafiyah dalam penulisan usul fiqh adalah 1. Terlalu mendetail di dalam membahas masalah-masalah furu'. 2. Mereka meletakkan kaidah-kaidah usul fiqh dengan menyimpulkan dari permasalahan-permasalahan fiqh yang ada. 3. Di dalam merumuskan kaidah-kaidah usul fiqh tersebut, mereka banyak terpengaruh dengan kaidah-kaidah mazhab Hanafi. Ahkamul syariah, titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku orang mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan untuk memperbuat, dan ketentuan-ketentuan. Definisi ahkamul syariah. Secara leksikal, syariah berarti jalan ke tempat pengairan atau jalan yang harus diikuti. Jalan ke tempat air di sungai. Arti terakhir ini digunakan orang Arab sampai sekarang untuk maksud kata syariah. Dari definisi lain, kata syariat berasal dari kata syara'a al-asya'i yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau berasal dari kata syir'ah dan syariah yang berarti sesuatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung, sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain. Secara harfiah, yang dimaksud dengan syariat atau ditulis juga syariah adalah jalan ke sumber mata air, yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Jadi, definisi hukum syar'i adalah titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku orang mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan untuk memperbuat, dan ketentuan-ketentuan. Mahkum bih. Mahkum bih adalah perbuatan manusia yang hukum syara'ah ditemukan di dalam perbuatan tersebut, baik berupa tuntutan, pilihan, atau wadal'i. Sebagian ulama usul fiqh menggunakan istilah mahkum bih untuk menunjuk pengertian objek hukum. Adapun yang menjadi objek hukum mahkum bih adalah perbuatan mukallaf, yaitu gerak atau diamnya mukallaf. Dalam hal ini, yang dapat diberi ketentuan wajib, sunnah, makruh, atau haram, atau mubah adalah perbuatan mukallaf. Mahkum alaihi. Para ulama usul fiqh mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mahkum alaih adalah seseorang yang perbuatannya dikenai kitab atau tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan mukallaf. Secara etimologi, mukallaf berarti yang dibebani hukum. Dalam usul fiqh, istilah mukallaf disebut juga mahkum alaih atau subjek hukum. Orang mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak melaksanakan hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangannya. Berikut perbedaan antara fikih dan ahkamul syariah. Fikih beragam atau berbilang atau diversity, sedangkan ahkamul syariah adalah satu atau unity. Fikih bersifat liberal, realistis,
dan instrumental ruang lingkupnya terbatas. Sedangkan ahkamul syariah bersifat fundamental, idealistis, dan otoritatif. Fikih adalah hasil karya manusia, sedangkan ahkamul syariah adalah ciptaan atau ketetapan Allah serta ketentuan Rasul-Nya. Fikih kebenarannya bersifat relatif dan tidak dapat berlaku abadi. Sedangkan ahkamul syariah kebenarannya mutlak atau absolut serta berlaku abadi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.